الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء ayat 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال أيضا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saya muliakan, saya hormati Ketua Pembangunan dan pengurus masjid kita bersama seluruh jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya muliakan, saya hormati keluarga besar Ibu Hajah Nurmiati bersama keluarga. Alhamdulillah sehat semuanya. Malam umur mak barakah insyaallah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Amin. Kita semua dimanyakkan rezekinya oleh Allah. Amin. Yang banyak hutang, lunas hutangnya. Amin. Yang penting dibayar. Tidak dibayar tidak lunas. Kaum muslimin, jamaah maulid dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paripurna, manusia sempurna, manusia yang tidak ada tara, tidak ada samanya di dunia, Pak. Kenapa saya katakan Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak ada samanya di dunia? Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini banyak keajaiban, Pak. Banyak keajaiban yang terjadi. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini terjadi cahaya purnama yang lebih terang 3 kali lipat daripada terangnya matahari. Jadi malam dilahirkan Nabi itu, Pak, bercahaya itu bulan lebih terang daripada terangnya matahari 3 kali lipat, kata Syekh Athaillah As-Sakandari. Nah, pada saat itu semua orang terbangun lari keluar dari rumahnya. Kenapa mereka keluar dari rumahnya? Karena terjadi cahaya yang sangat terang, lebih terang dari cahaya matahari, akan tetapi tidak panas seperti cahaya matahari. Coba, Pak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat dia keluar dari perut ibunya, Rasulullah tidak menangis, tapi Rasulullah tersenyum. Di saat itu bumi tergoncang, Pak. Ini keajaiban. Jadi pada saat diciptakan Rasulullah, dilahirkan Rasulullah di muka bumi ini, bumi itu tergoncang. Kedo tanah, gempa bumi.
Tapi anehnya tidak ada bangunan yang rusak. Yang rusak adalah berhala-berhala di dalam Ka'bah. Bu, alhamdulillah, kukira tidak didengarkan. Ya. Karena marukan anak. Bapak-bapak, halo. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dilahirkan Pak, tergoncang ini bumi. Saat bumi tergoncang, keanehannya tidak ada satu bangunan pun yang rusak. Yang rusak hanya berhala-berhala yang disembah oleh kafir-kafir Quraisy, termasuk berhala-berhala di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu Pak tempat berhala. Ka'bah yang segi empat, setiap orang rindu datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Ada yang umrah 2 kali, ada umrah 3 kali. Saya baru pulang Pak, baru sekitar seminggu ini. Dan insya Allah tanggal 27 berangkat lagi mengawal jamaah. Saya kadang 2 kali dalam sebulan Pak mengantar jemaah. Apa yang didatangi di sana? Berkeliling 7 kali bertawaf di Ka'bah. Kita tawaf di Ka'bah. Saat dulu Ka'bah ini adalah tempat sesembahan orang-orang kafir. Jadi kalau kita datang di sana Pak, hati kita merasa bahwa itu Ka'bah disembah. Itu Ka'bah yang dicium-cium itu. Kita merasa itu lebih mulia. Dan kita menyembah di situ, kita sujud di situ, maka kita telah syirik kepada Allah Pak. Tidak ada bedanya dengan itu orang kafir Quraisy. Ya. Tapi kita datang di situ Pak mencium Ka'bah. Bukan karena Ka'bahnya, tapi karena kita merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, bukan Ka'bah. Apa bedanya kita sembah batu, sembah berhala kalau Ka'bah disembah Pak? Yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, keanehan yang terjadi saat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak. Seluruh kota Makkah itu semerbak bau harum. Harum semua kota Makkah Pak saat dilahirkan Rasulullah SAW. Tidak ada manusia dilahirkan Pak harum seluruh kampung itu kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Harum. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang ketiga, apa kemuliaan Nabi Muhammad? Kita mengulur sejarah Pak. Manusia pertama di dunia siapa Pak? Niga tahu pamula kolino. Siapa manusia pertama di dunia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Betul tidak? Mulai berpikir, mana duluan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Ibu-ibu di belakang, mana lebih duluan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam? Kenapa Nabi Muhammad? Nabimu? Astagfirullah. Muhammad Adam. Bu, dengarkan baik-baik. Waktunya diciptakan Nabi Adam, rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Nabi Adam menatap ke langit. Nabi Adam menatap ke atas Pak. Apa yang dilihat oleh Nabi Adam? La ilaha illallah
Muhammadun Rasulullah. Itulah yang dilihat oleh Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Allah katakan, ya Adam, itu adalah kekasihku. Itulah orang yang paling saya cintai. Maka pada saat itu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, adakah manusia yang engkau ciptakan lebih dulu daripada saya? Secara zahir kamu adalah manusia. Hakikat, Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang saya ciptakan di dunia. Yana tunak dapat tasawuf. Ulama tasawuf mengatakan Adam itu awwaluhu fi zahiriyah, akan tetapi Muhammad akhiruhu fil haqiqiyah. Muhammad adalah awal secara zahir, Adam adalah awal secara zahir, tapi Muhammad adalah awal secara hakikat. Nah, itu kan. Jadi secara hakikat itu Nabi Muhammad itu adalah nabi pertama. Kenapa? Sudah ada namanya Nabi Muhammad sebelum diciptakan Nabi Adam. Itu kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya sekarang ini bermunculan maksud orang-orang aneh akan bersalawat itu bid'ah. Bersalawat itu bid'ah, maulid itu bid'ah, baca barasanji bid'ah. Ada nggak begitu? Ada? Tidak ada, Ji? Ada? Mana orangnya? Tidak pergi maulid. Ini Pak, berani mengatakan maulid itu bid'ah, barasanji itu bid'ah, bersalawat besarkan suara bid'ah. Ini semua adalah orang-orang yang tidak belajar bagaimana ulama-ulama dahulu menyebar kecintaan kepada agama Islam, menyebar kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, saat Nabi Adam diciptakan, Pak, dia ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, bisakah saya melihat wajahnya Nabi Muhammad? Maka Allah katakan, ya Adam, kalau kamu ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, fasalli alaihi, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi Adam katakan, ya Allah, saya tidak tahu bersalawat, ajarkan saya bersalawat. Itu Pak. Maka diajarkanlah Nabi Adam salawat oleh Allah. Inilah salawat yang pertama di dunia. Allah mengajarkan langsung kepada Nabi Adam alaihi salam. Apa salawatnya, Pak? Marhaban bihabibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat pertama, Pak. Allah yang ajarkan langsung Nabi Adam. Terdapat di dalam kitab Daqaiqul Akbar, ya. Marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat pertama Allah langsung mengajarkan ke Nabi Adam. Semua sudah hafal, Bu? Marhaban semuanya. Marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah. Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang besar sallallahu alaihi wasallam saja. Bapak Ibu, Nabi katakan siapa yang membaca salawat Adam ini, kemudian dia tiupkan ke tangannya, diusapkan ke matanya, dua penyakit tidak akan menimpanya. Yang pertama, dia akan tidak terkena penyakit buta, penyakit mata sampai meninggal dunia. Yang kedua, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia melihat tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. De namate na rekode ni te onron na kusuda. Halo? Makanya itu setiap azan, setiap muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Usap ke mata, Pak. Dua penyakit tidak menimpa, kata Nabi. Yang pertama, dia tidak akan terkena penyakit buta sampai mati. Yang kedua, dia tidak mati sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Itu kemuliaan membaca salawat ini. Nabi Adam saat mau melihat wajahnya Nabi Muhammad dituntun oleh Allah. Ya Adam, silahkan engkau baca salawat ini, kemudian engkau tiupkan di tanganmu, usap di matamu, engkau akan melihat wajahnya Muhammad di dalam kuku ibu jarimu. Jadi HP 4G pertama di dunia, kuku ibu jari Nabi Adam, langsung dia melihat wajahnya Nabi Muhammad. Apa yang dia baca? Marhaban bi habibi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Usap ke mata, dia melihat wajahnya Nabi Adam di kuku ibu jari. Wajahnya Nabi Muhammad di kuku ibu jarinya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jemaah Maulid dirahmati Allah. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi kemuliaan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam surah Al-Anbiya 107, Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi dunia, rahmat bagi akhirat, rahmat bagi malaikat, rahmat di langit, rahmat di bumi, rahmat di akhirat, rahmat bagi orang kafir. Rasulullah adalah rahmat seluruh alam. Bu, Pak, Nabi Muhammad rahmat. Apa buktinya, Pak? Nabi Muhammad pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW dia tertidur pulas, matindroy, tidur. Saat Nabi Muhammad SAW tertidur pulas, istrinya Rasulullah SAW yaitu Aisyah karramallahu wajhah. Pada saat itu Aisyah, Pak, sakit perut, mapet di bebuana, sakit watah. Apa namanya di sini, Pak? Hah? Ya, sakit palepok nih. Sakit apa? Sakit perut. Apa bahasa Mandarnya perut? Ya? Are-are. Are. Oh, are. Are. Sakit are. Ya. Saat Aisyah sakit are, sakit perut, ya, maka pada saat itu Bapak Ibu dirahmati Allah, Aisyah tidak mau membangunkan Rasulullah yang sedang tertidur pulas. Aisyah tidak mau membangunkan Rasulullah, tidak mau mengganggu Rasulullah. Maka saat itu Bapak Ibu, Aisyah mengambil tisu, malepan lulu, dia mengambil lap. Kemudian dia lap itu keringatnya Rasulullah. Ya ini, dia lap begini ini. Ya, tuh. Ya, Pak, digaga tisu terpaksa masker dipakai malulu. Ya. Jadi dia lap itu keringatnya Rasulullah. Setelah dia lap itu keringatnya Rasulullah di badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah celupkan lap itu di dalam air minum. Setelah dia celupkan di dalam air minum, Aisyah seketika meminum air itu. Aisyah meniatkan jadi obat. Maka pada saat itu perutnya Aisyah langsung sembuh netral, berhenti sakit. Asbab karena keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaannya Nabi. Begitukah juga keringatnya suamita? Halo? Begitu di keringatnya suamita, Bu. Coba-coba makini. Kalau sakit perut, ambil tisu, lapi keringatnya suamita, pas dibawa ke tiakna. Baru celupkan dalam air minum, baru minum. Kalau tidak pernah sakit perut, barusan mencerai-mencerai. Kenapa? Keringatnya Rasulullah obat, keringatnya suamita racun. Itulah yang membedakan kita dengan Rasulullah, rahmatan lil alamin.
Jangankan keringatnya Rasulullah, Pak, kencingnya Rasulullah bisa jadi obat. Maka jangan pernah menganggap Rasulullah dalam manusia biasa. Suatu ketika Ali, menantunya Rasulullah sekaligus sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berani mendampingi Rasulullah dalam keadaan senang suka duka, yaitu Ali karramallahu wajhah, yang pada akhirnya menjadi menantu Rasulullah. Suatu ketika dia berangkat ke kebun kurma bersama Rasulullah. Saat Rasulullah sampai di kebun kurma, Rasulullah mau kencing. Kebelit mau kencing Bapak Ibu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah. Apa itu? Sero-sero. Ya, sero-sero. Wadah air, tanpa air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan air kencingnya di dalam wadah tersebut. Kemudian Rasulullah memperbaiki tutupnya, kemudian dia simpan di bawah pohon kurma. Imam Ali karramallahu wajhah datang, tiba-tiba dia haus. Dia lihat ada air di bawah pohon kurma. Imam Ali mengambil itu kencingnya Nabi, kemudian Ali minum karena dia tidak tahu kalau itu kencing. Setelah dia minum habis, Pak, habis dia minum semua itu air kencingnya Rasulullah, datang Rasulullah. Mana air kencingku di sini? Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, air kencing itu sudah ku minum semua. Bilang Rasulullah, air kencingku itu kenapa kau minum? Apa kata Imam Ali? Ya Rasulullah, kenapa ada air kencing? Khairum mimma Zamzam, lebih enak rasanya daripada air Zamzam. Begitukah juga kencingnya suamita, Pak, Bu? Begitu je kencing, Pak? Coba-coba makin. Jangan kamu diminum, sudah kencing tidak disiram, sangina luar biasa. Rasulullah kencingnya, Pak, diminum oleh Imam Ali. Apa kata Imam Ali? Lebih enak rasanya dari air Zam-Zam. Begitu enaknya kencingnya Rasulullah. Maka Rasulullah bukan manusia biasa. Sampai-sampai diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat. Satu-satunya amalan Allah dulu yang lakukan, baru diperintahkan kepada manusia. Perhatikan ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, semua orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi dengan salawat yang sesungguhnya. Artinya apa, Pak? Allah dulu dan malaikat bersalawat, baru diperintahkan kepada kita. Pak, pernah dengar Allah sholat? Enggak pernah kan? Allah puasa? Tidak pernah. Allah zakat? Enggak pernah. Allah naik haji? Pernah Allah naik haji? Tidak pernah. Semua amal ini, sholat, puasa, zakat, tidak pernah dilakukan Allah, Pak. Tapi salawat Allah dulu yang lakukan dan para malaikat, baru diperintahkan kepada orang beriman. Artinya salawat ini memiliki kemuliaan tersendiri. Ringan di lidah, tapi manfaatnya lebih besar daripada gunung Uhud. Bahkan dalam riwayat lebih mulia, khairun min alfi rakaat, lebih mulia satu salawat daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ada apa dengan salawat? Ada apa dengan Muhammad? Apa kelebihannya Nabi Muhammad SAW? Bu, Pak, Nabi Allah Muhammad SAW, Pak, saking mulianya, kalau kita melaksanakan sholat, biar bagaimana khusyuknya sholat tak, biar bagaimana bagusnya bacaan tak, biar bagaimana bagusnya tilawata, biar bagaimana indahnya bacaan tak, biar bagaimana hafalan Al-Quran tak, kalau kita sholat tidak baca salawat, tidak sah salat kita. Kenapa? Salat itu, Pak, rukunnya salah satu adalah tahiyat. Di dalam tahiyat ada salawat, ada syahadat. Di dalam syahadat ada nama Nabi Muhammad. Asyhadu
Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak ada itu di dalam tahiyat Pak, tidak sah salat Pak. Kenapa? Rukun salat. Semua salat tidak sah kalau tidak ada salawatnya Pak. Salat mayit saja sampai jatuh mati, kalau tidak salawat tidak sah itu salat itu mati Pak. Jangankan salat, doa. Apa kata Nabi? Kullu du'ain la tarfa illa bis salah. Semua doa tidak akan sampai kepada Allah kecuali ada salawat di dalamnya. Makanya imam-imam salat itu Pak, kalau dia memimpin salat, pasti dia itu selalu mengawali doanya dengan salawat. Coba kita dengar Pak. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru berdoa, Allahumma gfir lana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa? Di mana ada salat tidak ada salawat, tidak sah salatnya. Di mana ada doa tidak ada salawat, tidak diterima doanya. Di mana ada khutbah tidak ada salawat, tidak sah khutbahnya. Kenapa? Kemuliaan Nabi, kullu amalin, semua amal yang tidak ada salawatnya, maka tidak ada nur di dalamnya. Karena Muhammad adalah nur. Di dalam barzanji dikatakan, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta nurun fauqa nur. Kamu cahaya di atas cahaya, wahai Muhammad. Mari kita semua salawat kepada Nabi. Tala'al badrun min saniyatil wajaba syukrun alaina mada'an lillahi da ayyuhal. Lanjut Pak, lanjut. Jitabil. Satu kali lagi, semua semangat Bu. Salawat kepada Nabi lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah. Coba kita ulangi. Tala'al min sani Lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ceramah mungkin tambah lagi sekitar setengah jam ya. Siap? Karena saya akan melanjutkan perjalanan besok jam 12.30, jam 1 waktu Jakarta, mungkin jam 2 waktu sini, saya live di TV One Jakarta. Ya, jadi nonton semua ya. Lanjutannya nanti besok di TV One jam 2 waktu sini insyaallah. Bapak Ibu lanjut. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia mulia. Sampai-sampai Nabi Adam tidak diciptakan andaikan bukan karena Muhammad. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Ya Adam, aku tidak ciptakan engkau andaikan bukan karena Muhammad. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Di dalam riwayat yang lain, saya tidak ciptakan langit dan bumi, saya tidak ciptakan surga dan neraka, bahkan semua malaikat tidak saya ciptakan illa bin nur, kecuali karena Muhammad. Itu yang disebut dengan nur. Karena Nabi Muhammad itu banyak namanya Pak. Biasa disebut dengan Yasin. Makanya kalau kita ngaji dalam Al-Quran, Yasin, apa artinya? Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal. Apa artinya Yasin? Halo? Apa itu Yasin? Hah? Hanya Allah yang mengetahui. Yasin Bu, itu artinya adalah Nabi Muhammad. Jadi tapahannya, Yasin itu artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca di dalam puji-pujian terhadap Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha
Salatullah salamullah ala. Salawat salam kepada Yasin Rasulillah. Artinya Yasin adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak. Nabi Muhammad juga biasa disebut dengan Nur. Biasanya kalau kita Nur itu perempuan, Nur Rahma, Nur Rahmi, Nur Rahmang, Nur Jabariyah, Nur Jawahira. Asal ada nurnya perempuan. Padahal nur itu Pak cahaya. Salah satu nama dari Nabi Muhammad. Makanya disebut nurun ala nur. Nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah maulid dimuliakan Allah. Jadi ini satu kemuliaan Nabi Pak. Seluruh amal tidak diterima, salat tidak sah, Nabi Adam tidak diciptakan, bumi langit tidak diciptakan, andaikan bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebabnya orang yang bersalawat kepada Nabi, satu kali salawat Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa bersalawat 10 kali, Allah dan para malaikat bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa bersalawat 100 kali, 1000 kali malaikat dan Allah bersalawat kepadanya. Apakah salawatnya Allah terhadap hambanya? Apakah salawatnya Allah kepada kita? Yaghfirullah bizunubikum. Allah menurunkan ampunannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diampuni satu salawat, 10 ampunan untuk kita dari Allah dan malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Wahai Muhammad, aku tidak utus engkau sebagai rasul sebagaimana aku mengutus rasul terdahulu, kecuali hanya membawa satu ajaran saja. Apa itu? La ilaha illallah. Inilah dakwanya Nabi 13 tahun di Makkah Pak. 10 tahun etana Nabi tak. 13 tahun Nabi berdakwah di tanah Makkah. Kemudian hijrah ke Madinah. Satu saja dakwanya Nabi. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberikan kemiskinan, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kalimat la ilaha illallah. 13 tahun itu Pak. Jadi Nabi itu setelah di Makkah 13 tahun dakwah keliling. Apa dakwanya Nabi? Satu saja. Apa itu la ilaha illallah? Satu saja Pak temanya, la ilaha illallah. Berbeda ustaz sekarang. Ustaz sekarang kalau ada ustaz Pak ceramah di sini, itu juga ceramahnya. Ceramah di Wonomulyo itu lagi ceramahnya. Pulang ke Sulawesi Selatan itu lagi ceramahnya. Pergi ke Makassar itu lagi ceramahnya. Sampai di Jakarta itu lagi ceramahnya. Pasti jamaah bilang, weh ustaz itu di ceramah. Betul tidak? Nabi 13 tahun Pak ceramahnya satu saja. Apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah memang pendek. La ilaha illallah tidak panjang. La ilaha illallah mudah mengucapkan. Hanya satu napas la ilaha illallah bisa kita katakan. Akan tetapi isi dan maknanya sangat dalam. Kenapa? Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. Mana buktinya? Banyak orang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau dia sakit masih cari dukun. Dia punya masalah, dia tanya kiri kanan kepada paranormal. Makanya laku para dukun Pak. Di televisi baru-baru viral namanya pesulap
Tuh tahu semua pesulap merah. Siapa lagi namanya yang satu itu Ustadz itu? Hah? Siapa itu? Aku lupa namanya. Oh, Gus Samsudin, ada yang tahu? Biasa nonton. Bu, anaknya sakit, sudah makan obat tidak sembuh. Dia sudah pergi ke dokter tidak sembuh. Sudah datang ke dokter ahli belum sembuh. Dia datang ke dukun, anakku sudah makan semua obat, sudah dikasih yang pakai dokter, nah belum sembuh-sembuh. Akhirnya dukun bilang, kalau kulihat-lihat ini anakmu, ada kembarannya turun di laut jadi buaya. Ada nggak di sini anaknya jadi buaya? Mana orangnya? Tidak pergi maulid. Sama aja. Bu, Rasul dakwah 13 tahun, dakwanya cuma satu. Bagaimana meluruskan akidah, bagaimana menanamkan tauhid, bagaimana masyarakat Makkah menyembah kepada hanya Tuhan yang satu, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan yang satu. Hidupnya karena la ilaha illallah, matinya pun membawa la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakhiri perkataannya dalam hidup ini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu kemuliaan dakwanya Rasulullah. Satu kalimat sangat luar biasa. Bapak-bapak, halo, Pak, baru-baru ini seluruh dunia, bukan Indonesia saja Pak, seluruh dunia digemparkan satu peristiwa besar. Pasti kita sudah tahu semua. Apa peristiwa itu? Corona. Semuanya. Mulai anak kecil, bapak-bapak, nenek-nenek tahu semua namanya corona. Ya. Apa itu corona? Corona itu seakan-akan mengganti malaikat maut, Pak. Kalau ada orang meninggal, rata-rata orang bilang, kenapa mati? Corona. Kenapa mati? Corona. Jantung corona juga. Ginjal corona juga. Sakit hati corona juga. Semua corona. Halo? Seakan-akan corona ini yang menggantikan malaikat maut. Menggantikan malaikat pencabut nyawa. Kenapa? Ada orang meninggal pasti corona. Akhirnya akidah umat ini rusak, Pak. Corona menjadi hantu yang sangat berbahaya, hantu yang sangat menakutkan. Kenapa? Semua orang meyakini corona mematikan. Padahal umat Islam wajib akidahnya bagus. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mati, Pak, bukan karena corona. Dia mati karena masker. Kenapa? Tidak pernah gosok gigi, baru pakai masker, bau sekali mulutnya, pingsan, mati. Dia mati bukan karena corona, tapi karena racun dirinya. Selalu pakai masker dan tidak pernah gosok gigi. Makanya jaga kesehatan, gosok gigi tonjaki. Ini Pak, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Ini keyakinan, Pak. Di Makassar ada orang sakit, bocor jantungnya. Dokter mengatakan, sisa 10 hari mami kalau dia hidup ini orang. Tidak bisa lebih 10 hari. Bocor nih jantungnya. Ternyata duluan mati dokternya daripada orang sakit. Kenapa? Yang mematikan adalah Allah, bukan penyakit. Syarat kematian cuma satu, Pak. Apa itu? Bernyawa. Semuanya syarat mati cuma satu, bernyawa. Bernyawa jadi semua, Pak. Mau mati itu tinggal kita tunggu saja. Kalau bukan kita duluan, bapak-bapak duluan, ibu-ibu duluan. Kalau bukan ibu-ibu duluan, ya bapak-bapak duluan. Dan tidak menutup kemungkinan saya dulu baru kita. Tapi kalau ada baiknya kita dulu. Masih banyak jadwal ceramah gue. Kematian tidak begitu, Pak. Kematian itu siapa yang ajalnya tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi kalau waktunya mati, Pak.
Siapa yang mematikan bukan penyakit, Pak. Siapa yang mematikan bukan masalah, Pak. Yang mematikan hanya satu. Apabila kita telah tiba ajal, maka pasti kita akan mati. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu. Itu akidah, Pak. Keyakinan. Ini banyak orang sekarang rusak iman. Gara-gara corona rusak akidah. Lanjut. Terakhir. Karena banyak nih kuliah bilang lanjut. Capek nih duduk. Kakinya juga sudah bergantian berdiri. Kiri kanan, kiri kanan. Nah, lanjut. Oke, terakhir. Rasulullah diutus di muka bumi ini. Rasulullah katakan begini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus di muka bumi ini sebagai rasul, tidak ada tujuannya kecuali makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi Rasulullah diutus itu, Pak, menyempurnakan akhlak. Apa akhlaknya Nabi? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan bagaimana caranya keluar dari rumah. Angkat kaki kanan, tengok ke belakang, kemudian baca bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka Allah berjanji siapa yang membaca kalimat ini ketika dia keluar dari rumahnya, maka Allah akan melindungi isi rumahnya dan Allah akan melindungi perjalanannya kemanapun dia pergi sampai dia kembali. Doa selamat. Keluar dari rumah, Pak, angkat kaki kanan, tengok ke belakang. Jadi itu sunnahnya. Keluar dari rumah, angkat duluan kaki kanan, tengok ke belakang. Baca ini doa. Bismillahi tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Itu. Kita keluar dari rumah, diajarkan Nabi. Kita mau masuk dalam WC diajarkan Nabi. Kita mau makan diajarkan Nabi. Selesai makan diajarkan Nabi. Cara masuk WC saja diajarkan Nabi, Pak. Bagaimana cara masuk WC? Angkat kaki kiri. Jangan masuk WC lompat seperti kucing. Sembarang kakinya masuk. Nabi ajarkan siapa yang masuk WC memulai dengan kaki kirinya, kemudian baca doa. Apa doanya masuk WC, Pak? Astaghfirullah. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Subhanallah. Doa masuk WC itu. Bapak Ibu, doa masuk WC diajarkan anak TK kita. Bapak-bapak, ibu-ibu harus hafal. Apa itu? Angkat kaki kiri, baca bismillahi a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Apa kata Nabi? Siapa baca nih doa sebelum masuk di dalam WC, Allah lindungi dua penyakit. Pertama, Allah akan menjaga dia dari penyakit sihir. Jadi orang yang baca doa masuk WC itu pelindung dari sihir, Pak. Banyak orang kena guna-guna, kena penyakit ain, kena penyakit santet. Karena kenapa? Banyak orang sakit hati sama dia. Akhirnya dia seperti orang gila. Dia bermasalah, tidak pernah akur dalam keluarganya. Kenapa? Dia diganggu oleh jin dan setan. Apa yang menyebabkan? Salah satu penyebabnya tidak baca doa sebelum masuk WC. Kata Nabi, siapa baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, sebelum dia masuk dalam WC, Allah lindungi dia tidak akan terkena sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang baca nih doa masuk WC tidak kena namanya penyakit ambeien. Apa itu ambeien? Colopelo. Apa? Ambeien di sini apa, Pak? Tahu ambeien? Colompengok. Itu baca nih doa. Jadi Nabi itu, Pak, mengajarkan mulai dari keluar rumah, kembali ke rumah, masuk WC saja diajarkan Nabi. Dan yang lebih hebatnya, jangankan hal masuk WC, Pak, masuk kamar saja diajarkan Nabi. Apa kata Nabi? Hal kecil saja, Pak. Kalau kita ikuti, kita selamat. Apa kata Nabi? Kata Nabi, idza dakhaltal ghurfa
faruddu ilaih. Apabila suamimu masuk dalam kamar, ikuti dia masuk di dalam kamar. Ibu-ibu dengar itu. Apabila suamimu masuk dalam kamar, ibu-ibu ikut masuk dalam kamar. Siapa bilang? Nabi. Sunnahnya begitu. Sekarang bagaimana? Begitu juga. Suami masuk kamar, rata-rata ibu-ibu menonton filmnya SCTV, Indosiar, Antv sampai jam 12 malam. Apa judulnya? Ku menangis. Ibu-ibu hafal itu. Dia masuk ke dalam kamar nanti jam 12 malam. Pas dia masuk kamar, suaminya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mati bapak? Mati mila marupa baru kau masuk. Dari tadi ku tunggu kau selalu kau menonton, ini sudah mati mi baru kau masuk. Kenapa tidak ikut sunnah Nabi? Sunnah Nabi suruh kalau suamimu masuk kamar, kau ikut masuk kamar. Tanda-tanda itu. Bapak Ibu, kalau kita ikuti ajaran Nabi pasti berkah kehidupan kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak kita. Saya baca di media Pak, tahun 2022 dari Januari sampai sekarang angka perceraian tidak pernah kurang 500 orang bercerai di Indonesia Pak. Jadi Indonesia ini termasuk pabrik janda terbesar di dunia. 500 orang bercerai setiap bulan. Rata-rata penyebabnya Pak, mau tahu penyebabnya? Rata-rata penyebabnya ini Pak. Ini. Apa ini? HP. Apa Bu? HP. Kenapa? HP ini lebih berbahaya daripada santet. HP ini lebih berbahaya daripada doti. HP ini lebih berbahaya daripada dukung. HP ini lebih berbahaya daripada semua yang berbahaya. Kenapa? HP ini Pak yang banyak menyebabkan perceraian, angka perceraian 500 per orang bercerai setiap bulan di Indonesia. Ternyata Pak, gara-gara HP semua. Kenapa? Ibu-ibu lebih banyak pencet HP daripada pencet suami. Betul? Bapak-bapak semua bilang betul. Kenapa istrinya begitu? Pergi ke pengantin HP na pencet. Dengar ceramah HP na gina pencet. Sampai di rumah memasak HP-nya gina pencet. Bangun tidur HP-nya na pencet. Mau tidur HP-nya na pencet. Memasak HP-nya na pencet. Mau ke pengantin HP-nya na pencet. Kebakaran di Makassar na tahu semua. Tabrakan orang di jalan raya na tahu semua. Suaminya mencerai tidak na tahu. Kenapa? HP-nya selalu nak perhatikan. Sampai-sampai Lesti ditampar nak tahu. Suaminya di penjara nak tahu. Keluar lagi nak tahu lagi. Kenapa? HP-nya selalu nak lihat, nak tidak pernah nak pencet suaminya. Betul tidak? Semua betul. Bu, kalau berdekatan maki dengan bapak, pencet-pencet nih, pencet kakinya, pencet tengah-tengah, perutnya dibawa perutnya, semua pencet-pencet, mana nak suka. Ini Pak yang membuat kita rusak. Karena HP lebih menjadi pokok utama daripada seluruh apa yang menjadi hal-hal penting dalam kehidupan kita. Habis waktu kita setiap hari hanya urusan HP Pak. Iya. Ada masalahnya sedikit curhat di HP. Suaminya 1 minggu tidak pulang, langsung update status di Facebook. Apa nak tulis? Dirimu kemana? Bukan suaminya yang lihat, tetangganya. Kenapa lagi? Suamiku tidak pulang-pulang. Lanjut percettingan. Akhirnya rusak rumah tangga. Lebih respek kepada suami tetangga daripada suami sendiri. Kenapa? HP. Makanya tidak salah Pak. 78% perceraian terjadi gara-gara HP. 20% lebih masalah-masalah yang lain. Masalah ekonomi, masalah-masalah tidak suka, tidak baku ini. Tapi hakikat pertamanya Pak sekarang betul-betul HP itu berbahaya. Makanya itu HP tolong HP-nya dibuat sesuatu yang bermanfaat saja. Update status tidak ada masalah. Foto Yustas sekarang baru upload.
Alhamdulillah ceramahnya Ustaz mencerahkan. Ada yang komen, apa ceramahnya Ustaz? Jangan kau selalu main HP. Selesai. Bapak Ibu, jadikan 24 jam yang Allah pinjamkan kepada kita ini untuk bermanfaat dunia akhirat kita. Jangan sampai waktu kita habis dengan perkara yang sia-sia, apalagi digunakan untuk perkara dosa. Sekarang orang bergosip bukan lagi pakai mulut, rata-rata pakai jempol. Gosip pakai jempol melalui WhatsApp, melalui Facebook, chatting dan lain sebagainya. Kemudian sekarang Pak, rata-rata wanita hilang rasa malunya gara-gara HP. Kenapa di HP banyak aplikasi? Salah satu aplikasi yang membuat orang semakin kurang ajar, semakin hilang marwah dirinya adalah aplikasi TikTok. Aplikasi apa? TikTok. Sekarang Pak ibu-ibu memang pakai jilbab kalau keluar rumah. Dia berbagus pakaiannya keluar rumah, tapi masuk di kamar, dia buka jilbabnya, dia berpakaian seksi, dia siaran langsung pakai TikTok, kemudian goyang-goyang Pak, diupload di sosial media, dilihat semua orang. Apa gunamu masuk dalam kamar kalau begitu modelmu? Halo? Kenapa diam? TikTok. Ada tonje saya TikTokku Pak. Ada ji. Kalau kau ketik namaku di TikTok Asmar Lambo ada. Tapi tidak ada satu orang saya follow, tidak ada. Mau artis terkenal apapun saya tidak ikuti. Kenapa? Rata-rata itu TikTok Pak, kalau dibuka ya aplikasinya lain toyan naik. Lain mau dilihat lain toy naik. Tulis metome selalu naik itu yang seksi-seksi goyang-goyang joget-joget. Betul tidak? Biasa mana menonton TikTok? Allah karim. Tuh. Saya ada TikTok Pak. Pengikutnya mungkin lebih 1000, lebih 2000. Tapi saya tidak ngikuti satu orang. Instagram, saya ada Instagram mengikuti perkembangan Pak. Kalau ketik di Instagram Ustaz Asmar Lambo ada pengikutnya lebih 1 juta. Tidak main-main, kalah artis di sini Pak. Sampai Jakarta, jarang itu 1 juta pengikutnya. Tidak kurus Pak. Yang saya ikuti tidak ada 100 orang. Apa isinya? Dakwah-dakwah saya masukkan. Insya Allah, mudah-mudahan dakwah-dakwah saya dimanapun, saya rekam masukkan dakwah. Kenapa? Ada manfaat untuk kehidupan akhirat. Ketika orang tonton, minimal menjadi penetral. Tontonan-tontonan yang tidak baik, ada sedikit dakwah yang bisa menerangi di situ. Daripada tidak ada sama sekali. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Tidak apa-apa rekam dakwah. Tidak ada apa-apa rekam hal-hal manfaat. Yang penting kita kirim, mari memperbanyak ibadah, mari memperbanyak salawat, mari kita mendengarkan dakwah, mari kita memperbaiki salat sebelum disolati. Itu status-status bisa membawa manfaat dunia akhirat. Khairukum, sebaik-baik kalian, anfa'uhum linnas. Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menebar manfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, semakin hari kita semakin bermanfaat. Umur kita berlanjut sampai kita meninggal dunia selalu membawa manfaat. Karena kita hidup di dunia tidak lama. Hidup di dunia sebentar saja. Hidup di dunia ini tidak lama Pak. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umatku ada di antara 60-70 tahun. Tidak lama. Umur 40 tahun masih oke, 50 tahun masih boleh, 60 tahun kalau waktunya 40 tahun selalu masuk di diskotik, 60 tahun palingan cari apotik. Betul tidak? Apa yang mau disombongkan di dunia ini Pak? Tidak lama kita di dunia. Hartata kalau bukan kita yang tinggalkan, kita nak tinggalkan hartata. Umur 60 tahun, umur 65 tahun, tidak ada yang enak dimakan Pak. Gigi sudah jatuh satu persatu. Leher sudah tegang. Banyak uang tak mau makan coto. Bilang dokter jangan kau makan coto, tinggi kolesterolmu. Mau makan yang manis. Bilang dokter jangan kau makan yang manis. Kenapa? Tinggi gulamu. Apa boleh kau makan dokter? Nah banyak uangku. Kamu cuma boleh makan jagung. Yang nak makan ayammu. Kasihan banyak uangnya cuma jagung boleh nak makan. Coba. Kenapa tidak lama dunia ini? Sebentar saja. Maka Bapak Ibu manfaatkan fasilitas yang Allah berikan.
Manfaatkan umur yang Allah berikan. Manfaatkan harta yang Allah berikan. Untuk apa? Kirim ke akhirat. Bagaimana caranya? Masukkan panti asuhan. Masukkan ke masjid. Banyak-banyak kasih ustaz. Insya Allah masuk ke surga. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak ibu yang hadir, kalau sampai nanti di rumah tabu, bertanya suami tak apa cara mana ustaz na panjang sekali di masjid. Bilang saja banyak-banyak bawa mau bersalawat. Nah itu saja. Banyak-banyak bawa mau bersalawat. Oke? Bu. Bertanya suami tak banyak mau bersalawat. Ya. Kenapa? Karena salawat ini Pak inti dari seluruh amal. Madupun ya anak-anak. Kukira lapar anak-anak mau makan telur, lebih lapar lagi bapak-bapak. Oke, silakan. Jadi saya kira itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan saya senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan senantiasa diberkahi oleh Allah, rezekinya dibanyakkan oleh Allah, sehingga dakwah-dakwah ini senantiasa tersebar di Nusantara ini insyaallah. Wabillahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kita diam dulu sejenak ya. Ananda sekalian duduk dulu. Kita sama-sama berdoa. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة الدنيا ومن فتنة المحيا ومن فتنة القبور ومن فتنة الدنيا ومن فتنة الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.